Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meilinda Setia Prajoka. Saya akan mempresentasikan terkait dengan topik distribusi, salah satunya yaitu penerimaan. Penerimaan sediaan farmasi itu dapat dilakukan di berbagai tempat pekerjaan kefarmasian seperti industri farmasi, PBS, klinik, rumah sakit, apotek, puskesmas, dan juga dompet. Penerimaan sediaan farmasi harus sesuai dengan permintaan dan memenuhi syarat keamanan, khasiat, dan juga mutu yang berkualitas. Penerimaan sediaan farmasi di industri farmasi ini mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2018 yang tercantum pada Pedoman CPOB. Pemeriksaan dan verifikasi kesesuaian antara SP, faktur, dan juga fisik barang meliputi kebutuhan dan kondisi wadah, termasuk pelabelan yang benar, kemudian segel penanda kerusakan, pesanan pembelian seperti jumlah dan identitas, label pemasok, dan pabrik pembuat. Informasi atau identitas pemasok juga harus sesuai, kesesuaian terhadap prosedur pengemasan induk, serta kesesuaian dokumen pengiriman. Untuk bahan baku farmasi, itu harus ada kelengkapan dokumen seperti POA dan NSDS. Jika sudah sesuai, maka dilakukan penerimaan faktur, pemberian label belum uji atau belum diuji, pemberian nomor identitas atau badge, lalu didokumentasikan dalam catatan penerimaan, dilakukan penandaan karantina internal, dan penyimpanan bahan. Kemudian jika tidak sesuai, maka harus dicatat ketidaksesuaiannya, didokumentasikan, dan dilakukan pengajuan sesuai dengan form retur. Untuk obat dengan penyimpanan khusus seperti narkotik, psikotropik, prekursor, dan produk dengan suhu penyimpanan tertentu harus segera diidentifikasi dan ditempatkan sesuai dengan prosedur tertulis. Untuk penerimaan sediaan farmasi di PBS ini mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 yang tercantum dalam Pedoman CDOB. Dilakukan pemeriksaan surat jalan dari prinsipal, kondisi fisik kendaraan, alamat tujuan, kondisi fisik barang, kesesuaian jumlah dan jenis barang, expired date barang, nomor batch produk, dan nomor izin edar produk. Jika sudah sesuai, dilakukan penandatanganan faktur atau surat pengantar barang atau dokumen lain, serta diberikan identitas penerima dan stempel. Lalu sediaan disimpan sesuai standar segera setelah diterima. Tapi jika tidak sesuai, maka dilakukan pengembalian, dibuat berita acara yang menyatakan bahwa penerimaan tidak sesuai dan dilaporkan ke prinsipal. Nah, apabila alat pemantauan suhu atau PPM kategori C atau D juga itu kan ada penyimpangan, maka itu harus segera dilaporkan ke pengirim CCP dan si produknya harus disimpan sesuai dengan suhu penyimpanan yang sesuai dengan persyaratannya, serta diberi label khusus. Sambil menunggu proses pengembalian, itu harus disimpan di area karantina untuk produk-produk yang tidak sesuai. Nah, penerimaan dilakukan oleh petugas gudang PBF, kemudian untuk produk CCP itu harus ada monitor suhu pengiriman dan pemeriksaan PPM-nya untuk vaksin ya, lalu disimpan sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan. Untuk penerimaan psikotropika dan narkotika itu dilakukan oleh apoteker penanggung jawab PBF atau petugas gudang yang memiliki surat delegasi dan langsung disimpan pada ruangan khusus yang terkunci. Untuk penerimaan sediaan farmasi di klinik ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021. Pemeriksaan antara fisik obat, faktur, dan SP harus dilakukan seperti kondisi kemasan, kesesuaian nama,
bentuk, kekuatan sediaan farmasi, dan isi kemasan. Jadi kesesuaian antara fisik sediaan farmasi dengan faktur atau SPB harus diperiksa. Kemudian penerimaan sediaan farmasi di klinik harus dilakukan oleh apoteker bila berhalangan dapat didelegasikan ke TPK. Nah, jika produk sesuai, maka faktur atau SPB itu ditandatangani dengan disertai nama jelas, nomor SIPA, SIP TPK, dan stempel sarana. Kemudian sediaan disimpan sesuai standar yang uh, telah dipersyaratkan segera setelah diterimanya produk. Nah, tapi jika tidak sesuai, maka dilakukan pengembalian dan pembuatan berita acara bahwa penerimaan tidak sesuai dan dikirimkan ke pemasok atau distributor. Nah, untuk penerimaan di rumah sakit ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016. Pemeriksaan terhadap faktur dan surat pesanan dilakukan seperti alamat tujuan, kondisi fisik barang, kesesuaian jumlah dan jenis, expired date, nomor bid. Nah, kelengkapan untuk produk CCP itu harus ada kartu pemantauan suhu. Untuk bahan baku atau bahan farmasi itu harus ada COE dan MSDR. Nah, untuk obat-obat reguler, OOT, prekursor, alkes, BMHP itu harus diterima oleh apoteker penanggung jawab atau delegasi TTK. Tapi untuk narkotika dan psikotropika itu wajib oleh apoteker penanggung jawab. Jika sudah sesuai, faktur ditandatangani dan dicap, kemudian sediaan disimpan sesuai dengan jenisnya. Jika tidak sesuai, lakukan pengembalian atau buat berita acara, lalu dilaporkan ke distributor bahwa penerimaan tidak sesuai. Nah, untuk penerimaan sediaan farmasi di apotek ini mengacu pada Permenkes nomor 73 tahun 2016. Pemeriksaan antara barang, faktur, dan SP dilakukan. Sama ya, seperti di rumah sakit. Nah, untuk CCP juga sama, harus ada kesesuaian suhu dan berita acara penerimaan CCP. Untuk reguler, OOT, prekursor, alkes, BMHP dapat dilakukan penerimaan oleh APJ atau delegasi TTK. Untuk narkotika dan psikotropika itu dilakukan oleh APJ atau apoteker atau TTK yang memiliki surat pendelegasian. Nah, jika sudah sesuai, faktur ditandatangani dan diberi identitas lengkap. Kemudian sediaan disimpan sesuai jenisnya. Jika tidak sesuai, maka diretur, dibuat berita acara, kemudian dilaporkan ke distributor. Nah, untuk penerimaan di Dinas Kesehatan ini dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK yang dapat dibantu oleh pejabat pemeriksa hasil pekerjaan PPHP sebelum diserahkan ke apoteker penanggung jawab. Nah, dari Dinkes ini akan disalurkan, didistribusikan sediaan farmasinya ke puskesmas di bawah naungan Dinkes tersebut. Nah, untuk di puskesmas ini mengacu pada Permenkes nomor 74 tahun 2016. Pemeriksaan saat penerimaan itu meliputi jumlah kemasan atau petinya, kemudian jenis dan jumlah sediaan farmasi, bentuk sediaan farmasi sesuai dengan isi dokumen LPLPO atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat, kemudian pemeriksaan mutu seperti label, kemasan, tanggal kadaluarsa, dan bentuk fisik obat. Untuk masa kadaluarsa itu minimal dari sediaan farmasi yang diterima disesuaikan dengan periode pengelolaan di puskesmas ditambah 1 bulan. Nah, untuk
Produk yang sudah sesuai maka dicatat dalam buku penerimaan dan kartu stok ditandatangani oleh apoteker atau TTK penanggung jawab ruang farmasi yang diketahui oleh kepala puskesmas. Nah, untuk produk yang tidak sesuai itu apabila terjadi keraguan terhadap mutunya, maka dapat dilakukan pemeriksaan mutu di laboratorium. Kemudian bila terjadi kekurangan atau kerusakan dapat dilakukan penolakan dengan membuat form ketidaksesuaian yang ditujukan ke Dinkes kabupaten atau kota. Nah, untuk produk vaksin itu harus dilakukan pemeriksaan VPN-nya. Kemudian untuk presentasi terkait dengan topik penerimaan sediaan vaksin, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.